Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin seputar krisis energi yang melanda berbagai negara di dunia dan apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Nah, jadi saat ini ada banyak negara yang sedang mengalami krisis energi. Tapi di video ini saya akan lebih fokus membahas ke 3 negara dan 1 benua yang memegang dominasi ekonomi dunia. Ya, jadi ada 3 negara dan 1 benua yang saat ini sedang mengalami krisis energi. Di antaranya adalah Amerika Serikat, China, India, dan juga Eropa. Nah, kondisinya saat ini memang mengkhawatirkan, teman-teman. Nah, di mana misalkan nih, seperti di Amerika Serikat, harga gas itu sedang sangat tinggi, ya, melonjak cukup signifikan, ya, sehingga kenaikan harga gas ini bisa saja akan membuat harga listrik itu akan naik secara signifikan. Apalagi sekarang juga udah mulai masuk ke winter, ya, atau musim dingin. Di China juga saat ini mengalami kekurangan listrik yang dimana kekurangan listrik ini bisa menyebabkan pemadaman dan juga penutupan sejumlah pabrik. Akibatnya adalah produksi bisa terganggu, supply chain terganggu, dan tentunya akan mempengaruhi perekonomian China secara keseluruhan jika berkepanjangan. Setali 3 uang dengan US dan China, di India pun kondisinya juga kurang lebih sama. Ya, di India itu pembangkit listriknya itu bahkan sudah hampir kehabisan batu bara. Ya, bahkan suplai yang tersisa di sejumlah pabrik di India itu hanya hitungan hari, ya, untuk menjalankan pembangkit listriknya mereka. Eropa juga sama, teman-teman. Ya, harga gas itu melonjak sangat-sangat tinggi, bahkan tertinggi sepanjang masa. Dan dengan krisis energi yang besar-besaran ini membuat sejumlah pabrik juga harus menghentikan operasinya. Bahkan di sejumlah pom bensin di UK juga udah kehabisan pasokan. Nah, jadi kondisinya memang semengkhawatirkan itu, teman-teman. Nah, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih penyebabnya sampai terjadi krisis energi. Nah, ada beberapa penyebab yang kita perlu ketahui. Yang pertama, teman-teman perlu tahu nih, bahwa banyak negara, ya, baik itu di Amerika, China, India, dan sejumlah negara lainnya, ini memang belakangan ini fokus ke green energy atau fokus ke EBT, energi yang terbarukan. Sayangnya kalau menurut saya, fokus mereka ke green energy ini memang tidak salah, tapi mereka tidak mengantisipasi supply dari energi kotor seperti salah satunya batu bara atau minyak. Padahal membutuhkan waktu untuk bisa beralih dari energi kotor ke energi yang terbarukan atau green energy. Yang kedua, saat ini sedang terjadi yang namanya supply shock. Ya, kita sama-sama tahu bahwa dunia saat ini sedang berada di fase pandemik. Banyak negara yang di tahun 2020 dan 2021 ini menerapkan lockdown hampir secara bersamaan. Tapi belakangan ini banyak negara juga yang kemudian sudah membuka lockdownnya dan sudah memulai aktivitas operasionalnya secara bersamaan juga. Nah, karena lockdown, barang dan jasa tentu permintaannya berkurang. Banyak pabrik yang kemudian mengurangi atau menghentikan produksinya, sehingga supply dari sejumlah energi ini turun cukup signifikan. Ketika belakangan ini lockdown dibuka, ekonomi kembali berjalan secara ekspansif, permintaan sudah meningkat cukup signifikan, tapi tidak dibarengi dengan suplainya tadi. Jadi teman-teman kebayang ya, ketika lockdown supply berkurang secara signifikan, dan ketika lockdown dibuka, ekonomi kembali bergulir, permintaan meningkat secara signifikan tapi tidak dibarengi dengan suplainya. Nah, hal inilah yang juga membuat terjadinya krisis energi. Permintaan barang dan jasa ini akhirnya membuat para produsen
itu harus menggenjot produksinya secara signifikan dan akhirnya diperebutkan. Nah, hal inilah yang membuat harga bahan baku energi di dunia juga meningkat sangat signifikan. Misalkan batu bara, gas, minyak, di mana ini adalah contoh energi yang dianggap kotor karena mencemari lingkungan dan menciptakan polusi udara. Sehingga banyak negara yang mengurangi permintaannya pada semasa lockdown kemarin. Begitu ekonomi sudah kembali berjalan, ternyata kebutuhan akan energi ini melesat. Dan karena belum bisa sepenuhnya beralih ke green energy, ya, maka ini yang kemudian membuat banyak negara berbondong-bondong untuk memperebutkan sumber energi tadi. Dan faktor ketiga, yaitu salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yaitu China, ya memang sering dilanda cuaca yang ekstrim, ya hampir di sepanjang tahun 2021 ini. Hujan lebat dan badai ini membuat sejumlah tambang batubara di China itu harus berhenti beroperasi. Sehingga China yang juga merupakan produsen batubara terbesar di dunia saat ini harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan cara mengimpor, ya salah satunya adalah dari Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan sebentar lagi juga akan masuk ke musim dingin atau winter. Nah, dengan cuaca yang dingin, ya dengan adanya salju, tentu membuat tambang batubara di China ini semakin sulit untuk beroperasi. Setidaknya 3 hal inilah yang membuat terjadinya krisis energi di dunia. Akibatnya apa? Ya akibatnya adalah dengan adanya krisis energi, ya dengan supply shock tadi, supply-nya rendah tapi permintaan meningkat, membuat sejumlah harga komoditas melonjak sangat signifikan yang seperti teman-teman ketahui belakangan ini. Kayak contohnya misalkan batu bara yang sampai dengan video ini dibuat sudah di level sekitar $230 per metric ton, ya atau sudah meningkat lebih dari 180% secara year to date. Natural gas atau gas alam, ya saat per video ini dibuat sudah mencapai di $5,2, ya ini udah meningkat sekitar 112% secara year to date. Crude oil atau minyak yang saat per video ini dibuat udah di atas $80 per barel atau sudah meningkat 73% secara year to date. Dampaknya terhadap ekonomi global apa nih? Ada sejumlah dampak terhadap ekonomi secara global. Yang pertama pastinya peningkatan beban produsen, ya karena seperti misalkan harga listrik ini pastinya akan meningkat juga, ya karena kan listrik membutuhkan bahan baku, salah satunya adalah batu bara. Nah dengan harga batu bara yang meningkat sangat tinggi ke level $230 per metric ton, ini akan membuat harga listrik akan tinggi pastinya. Dan dengan harga listrik yang tinggi, ini akan membuat beban produsen atau beban perusahaan pastinya akan meningkat dan dikhawatirkan akan mengganggu profitabilitas dari sejumlah perusahaan. Bukan cuman itu, dengan peningkatan beban produksi tadi akan serta-merta membuat harga barang dan jasa yang diproduksi juga meningkat. Ya dong, karena beban meningkat, maka akan dikonversi menjadi kenaikan harga barang dan jasanya. Kalau misalkan harga barang dan jasa ini meningkat, maka akan membuat roda perekonomian ini bisa berputar lebih lambat ke depannya. Karena akan ada sejumlah transaksi yang tertunda akibat kenaikan harga tadi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang dikhawatirkan akan tercipta stagflasi. Ya, stagflasi ini adalah kondisi di mana inflasi meningkat tajam akan tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, ya karena ya saat ini belum siap karena kita masih dalam recovery COVID-19. Kebayang ya, harga barang meningkat tapi tidak dibarengi dengan daya beli, ini akan menyebabkan yang namanya stagflasi. Nah inilah dampak dari krisis energi, teman-teman. Nah kalau Indonesia sendiri gimana nih dampaknya? Kalau saya melihat dampaknya sebenarnya mix. Ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Kita bahas dampak negatifnya dulu ya. Secara makro, jika krisis energi ini membuat pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti US, China melambat,
tentu ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga, karena gimana pun US, China adalah negara yang memiliki hubungan dagang yang besar terhadap Indonesia, dan yang dikhawatirkan dari dalam negeri akan terjadi lonjakan harga minyak, di mana saat ini Indonesia masih tercatat atau masih memegang status sebagai net importir minyak. Nah, dengan harga minyak yang melonjak tinggi, ya ini akan membuat misalkan harga minyak menjadi lebih tinggi, harga BBM juga menjadi lebih tinggi, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan global tadi, harga listrik, harga barang dan jasa juga akan ikut naik ke depannya. Harga naik, maka inflasi juga akan naik. Jadi jangan kaget kalau misalkan saat ini inflasi yang masih di kisaran 1,6%, ya kedepannya inflasi akan meningkat cukup tajam. Kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan daya beli, ya bisa jadi akan terjadi stagflasi juga. Tapi di sisi lain, krisis energi ini juga punya dampak positif terhadap Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah surplus neraca perdagangan. Ya, kenapa demikian? Karena ada juga sejumlah komoditas di mana Indonesia memegang status sebagai net eksportir, ya seperti salah satu contohnya adalah batu bara yang dengan melonjak signifikan tentu akan membuat nilai ekspor kita bertambah. Nah, hal ini yang tercermin di dalam neraca perdagangan kita nih teman-teman. Sampai dengan bulan September 2021, neraca perdagangan kita tercatat surplus lebih dari 18 miliar US dollar. Ya, dimana kalau tahun-tahun sebelumnya kita lebih sering defisit, ya di tahun 2021 ini kita mencatatkan surplus neraca perdagangan, ya karena di penerimaan negara bukan pajak kita, komoditas ini juga berperan tinggi dan signifikan terhadap neraca perdagangan. Pastinya akan ada sejumlah perusahaan, terutama yang bergerak tadi di bidang komoditas, yang diuntungkan dengan kenaikan harga komoditasnya saat ini juga akan meraih profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai informasi tambahan juga nih teman-teman, di sini saya menemukan salah satu tweet ya dari Chief Ministernya New Delhi. Ini waktu tahun 2020. Jadi Chief Ministernya Delhi yaitu Arvind Kejriwal menyerukan untuk menghentikan proyek yang berhubungan dengan batubara, nih tweetnya ya. Nggak nyampe 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 2021 ini, belum lama ini beliau justru menyampaikan surat kepada Prime Minister atau Perdana Menterinya India untuk menambah pasokan batu baranya. Kenapa? Karena ada sejumlah pabrik yang pasokan batu baranya itu hanya tersisa tinggal 1 hari aja. Dan di surat tersebut, ya beliau juga menyarankan kepada si Prime Minister ini untuk mengantisipasi lebih awal ya supaya hal-hal ini tidak terjadi di masa depan. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kalau menurut saya sejumlah negara tuh terlalu optimis dengan adanya green energy atau energi terbarukan ya, padahal tadi yang saya sampaikan, saya percaya bahwa untuk transisi dari energi kotor ke green energy ini butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi kesimpulannya adalah krisis energi yang terjadi sekarang ini dalam jangka pendek mungkin akan menguntungkan Indonesia tadi dari sisi neraca perdagangannya akan surplus ya, kemudian sejumlah emiten yang berkaitan dengan komoditas ini juga akan menikmati profit yang lebih tinggi. Akan tetapi dalam jangka yang lebih panjang, krisis energi ini berdampak negatif karena harga bahan baku akan meningkat bagi sejumlah industri. Kenaikan harga bahan baku ini akan membuat kenaikan harga barang dan jasa sehingga inflasi akan meningkat. Kalau tidak dibarengi dengan daya beli, ini akan menciptakan stagflasi. Kesimpulan yang kedua, saya yakin bahwa energi terbarukan atau EBT ini akan terus bertumbuh secara jangka panjang, tapi tetap akan membutuhkan bantuan dari energi kotor. Ya, seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Ya, jadi keduanya ini akan berjalan secara beriringan meskipun dalam jangka yang lebih panjang lagi
kebutuhan akan green energy ini pastinya akan meningkat jauh lebih signifikan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga memberikan pandangan buat teman-teman yang nonton di sini mengenai krisis energi. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu merasa khawatir dengan adanya krisis energi ini? Boleh tulis di kolom komen. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. See ya.